Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Senang sekali saya Arunsyah kembali menjumpai Anda dalam Publika dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan bahas isu-isu penting terkait juga dengan berbagai program pembangunan di Kalimantan Timur dalam Dialog Publika. Kali ini kami akan membahas terkait dengan strategi efisiensi Pemprov Kaltim di tahun 2026 di tengah tantangan fiskal yang saat ini dihadapi, kemudian juga berbagai macam tantangan lainnya seperti salah satunya adalah isu global yang saat ini tengah hangat begitu, tentu beragam upaya dan juga usaha yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menjalankan roda pembangunan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan khususnya dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kami bahas dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama adalah Bapak Muhaimin, PLT Asisten 3 Setdaprov Kalimantan Timur yang juga sekaligus sebagai Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Muhaimin. Sore, semangat sore. Ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir sore hari ini. Bersama kami juga hadir Ibu Santi Rande, pengamat kebijakan publik Universitas Mula Warman. Selamat sore Bu Santi. Selamat sore Mas. Ya. Sampai salam ketemu lagi kita ya. Iya, sehat selalu Bu ya. Baik, dan seperti biasa pemirsa, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di layanan telepon interaktif 0811 4900 0046. Kami mulai Publika, saya ingin ke Pak Muhaimin terlebih dahulu, mungkin secara umum begitu Pak, melihat kondisi saat ini, pembangunan juga terus berjalan begitu di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi. Bagaimana saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tahapan yang sudah ditargetkan? Iya, baik, terima kasih Mas Erwin, Bu Santi. Pertama saya ingin informasikan bahwa APBD 2026 sekarang sedang berproses. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kondisi kapasitas fiskal kita ini terkoreksi ya, baik dari pendapatan asli daerahnya maupun dari dana transfer. Di tahun 2026 yang kita awalnya pendapatan kita prediksi APBD itu 15,15 triliun termasuk di dalamnya ada Silpa. Ternyata setelah dilakukan evaluasi menyeluruh oleh TAPD yang dipimpin oleh Ibu Sekda, kita hanya mampu sekitar 12,8 triliun. Jadi ada penurunan sekitar 2,2 triliun lagi. Nah tentu dalam kondisi APBD yang sudah ditetapkan, kemudian kegiatan belanja harus dilaksanakan, kemudian proses pembangunan juga harus dilaksanakan, maka kita harus melakukan upaya-upaya. Salah satunya yang dikatakan Mas Erwin tadi adalah efisiensi. Sehingga kami dengan TAPD bersama-sama merumuskan. Tentu pertama yang kita lakukan adalah kalau dilihat bahwa sebelum dilaksanakannya kegiatan WFA di kementerian, Kaltim sudah melaksanakan terlebih dahulu. Di hari Jumat kita tidak melaksanakan kerja di kantor. Itu juga bagian dari efisiensi kita supaya beban BBM, kemudian penggunaan listrik, kemudian air, dan sebagainya itu bisa tereduksi. Nah dari situ diharapkan kita bisa mengurangi belanja sekitar 10%. Kemudian yang kedua, perjalanan dinas juga sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan Bu Sekda, kita akan kurangi sampai dengan 50 dan 60%, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi itu lebih banyak akan dilaksanakan dengan Zoom. Karena itu juga bagian dari efisiensi. Nah kemudian beranda belanja yang lain yang tidak mendukung program-program prioritas sesuai dengan RPJMD, itu juga kita coba ditunda dulu. Karena kita untuk menutup supaya belanja kapasitas kita yang dari 15 triliun menjadi 12 triliun itu bisa terpenuhi. Itu pun masih belum cukup. Nah sehingga segala upaya kita lakukan. Nah termasuk di dalamnya adalah bagaimana upaya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui TAPD. Belanja makan minum, belanja rapat-rapat juga kita hilangkan sampai dengan 50 dan 75%. Nah yang lebih penting tentu ini adalah bagian dari semangat kita supaya program prioritas yang sudah merupakan tahapan pembangunan di RPJMD di tahun kedua ini tetap jalan. Misalnya program gratis pol, Jospol, kemudian program-program peningkatan konektivitas infrastruktur. Karena kita tahu bahwa
konektivitas infrastruktur antar wilayah selama ini mengalami masalah dan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur menekankan bagaimana konektivitas antar provinsi dan kabupaten kota Kalimantan Timur itu bisa terhubung. Nah, ini juga dilakukan. Nah, kemudian perhatian di bidang kesehatan, bidang pendidikan juga tetap menjadi perhatian utama. Sehingga kalau toh ada efisiensi tidak akan mengurangi program prioritas yang menyentuh hajat hidup orang banyak, terutama peningkatan SDM, bidang kesehatan, infrastruktur, dan SPM yang juga merupakan hal yang harus dilakukan pemenuhan standar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sementara seperti itu. Baik, di akhir Maret 2026 kemarin juga sudah digelar RKPD rapat awal terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah Kaltim 2026 begitu kan Pak. Mungkin juga bisa disampaikan setelah mendengar masukan juga aspirasi dari masyarakat, kemudian juga DPRD Provinsi Kaltim, akademisi juga begitu dan pemerintah kabupaten kota begitu. Apa yang kemudian bisa dicatat dari RKPD rapat RKPD kemarin Pak? Iya, saya luruskan sedikit bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang kita laksanakan konsultasi publik, itu adalah persiapan pelaksanaan RKPD untuk Musrenbang tahun 2027. Jadi setelah melihat kondisi 2026, memang tahapannya diharapkan RKPD itu sudah bisa dilaksanakan di bulan April ini, sehingga kemarin yang kita laksanakan adalah konsultasi publik dengan mengundang seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, kemudian akademisi, kemudian profesional, pelaku usaha dan sebagainya. Nah, itu untuk memotret prognosis kita di tahun 2027, bagaimana postur APBD kita. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kelanjutan dari proses dari konsultasi publik adalah input SIPD untuk pokok-pokok pikiran yang akan selesai paling tidak 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang. Jadi Musrenbang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 30 April. Sehingga input SIPD itu juga harus selesai sebelum 1 minggu dilaksanakannya Musrenbang. Nah, setelah itu, setelah Musrenbang selesai, maka RKPD itu harus ditetapkan oleh Bapak Gubernur paling lambat di tanggal 7 Juni 2026 dalam bentuk pergub. Dan dari RKPD itu dijadikan dasar untuk pembahasan KUA PPAS dengan DPRD yang nantinya akan menjadi bentuk APBD di tahun 2027. Nah, perlu saya informasikan juga mungkin kepada Bu Santi, kemudian para pemirsa sekalian, bahwa ternyata prognosis APBD kita di tahun 2027 tidak lebih baik daripada APBD 2026. Justru mengalami reduksi yang sangat besar kembali. Kalau tadi tahun 2026 kita mengasumsikan APBD kita itu 15,1 triliun, kemudian ternyata hanya tersisa sekitar 13 atau 12,8 triliun, justru di APBD tahun 2027 turun lagi karena menyesuaikan dengan transfer dan pendapatan asli daerah kita. Jadi hanya mampu sekitar 12 triliun saja. Nah, yang lebih susah lagi kan 12 triliun itu 4,02 triliunnya adalah haknya daerah kabupaten kota dalam bentuk dana transfer yang merupakan option. Nah, kemudian di sana juga ada belanja wajib mengikat, belanja-belanja mandatori. Nah, sehingga kapasitas real kita di tahun 2027 nanti kalau tidak ada peningkatan PAD itu bisa jadi sangat kecil sekali, hanya sekitar 1,79 triliun. Jadi ini juga akan memprihatinkan bagi kita di tengah keinginan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaksanakan proses pembangunan dalam rangka meningkatkan SDM yang unggul di Kaltim, kemudian yang kedua meningkatkan konektivitas antar wilayah dan bidang kesehatan yang lain. Tapi dari semua itu kami juga bersepakat dengan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan juga dengan teman-teman TAPD bahwa program-program prioritas yang sudah disepakati dalam RPJMD antara pemerintah provinsi dan DPRD harus tetap jalan. Terutama yang saya katakan tadi tetap selaras bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan SPM. Dan ini juga harus selaras dengan RKPD dari pusat yang harus sejalan antara Bappenas dengan Bapeda provinsi dan kabupaten kota. Iya,
Baik, konsultasi publik begitu Pak ya, akhir Maret lalu konsultasi terkait publik. dengan RKPD. Nanti lanjutannya adalah Musrenbang RKPD. Baik, baik. Ya, saya beralih ke Ibu Santi. Ibu Santi, ini kita mendengar paparan dari Pak Muhaimin begitu, tantangannya luar biasa begitu yang dihadapi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, walaupun memang harus mengorbankan banyak hal juga begitu di lapangan terkait dengan mencapai tujuan sejumlah target tadi, khususnya kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan juga standar pelayanan minimal. Tanggapannya secara umum seperti apa, Ibu? Saya pikir langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini sudah tepat ya, karena memang ya seperti kondisi saat ini memang mau tidak mau harus seperti itu kebijakan yang diambil, karena memang negara kita saat ini memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Sehingga ini satu langkah yang memang harus diambil ya, walaupun pahit ya. Tadi sudah sempat diskusi sama Pak Muhaimin tadi di ruang tunggu bahwa ini seperti pil pahit tapi yang harus ditelan memang gitu ya. Tetapi satu hal yang tadi sudah saya dengarkan, kita dengarkan bersama penjelasan Pak Muhaimin bahwa langkah-langkah pemerintah provinsi ini untuk lebih mengedepankan program-program skala prioritas itu sudah tepat ya, karena memang biar bagaimanapun sekalipun kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, tapi pembangunan ini harus terus berlanjut dan berproses, sehingga memang perlu ada hal yang dipikirkan lebih prioritas, dan itu untuk kepentingan orang banyak gitu. Mungkin akan berdampak pada hal-hal yang lain ya, tetapi paling tidak skala-skala prioritas yang memang akan mengedepankan kesejahteraan rakyat atau segala kebutuhan masyarakat yang memang harus dipenuhi, itu yang harus diutamakan gitu. Jadi ini juga merupakan langkah cukup baik ya yang memang, dan saya pikir di semua daerah pun akan melakukan hal yang sama gitu, karena ini juga sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, pusat sampai ke daerah juga sudah dilakukan demikian, sehingga memang masyarakat ini perlu juga memahami terkait dengan itu, dan perlu diberikan pemahaman gitu ya, sosialisasi terkait dengan hal-hal yang memang harus diambil, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal efisiensi anggaran ini. Saya juga merasakan dampak itu sebenarnya, kita di semua lini ini merasakan hal itu Pak. Ya, dan memang mau tidak mau memang kita harus berupaya untuk sekalipun tertatih-tatih, tetapi kita harus terus berjalan, harus terus bangkit ya, untuk bisa tetap mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu ya. Iya, kembali ke Pak Muhaimin, tadi memang dengan keterbatasan fiskal yang tidak hanya dihadapi Kaltim, tentu juga provinsi lainnya di Indonesia begitu Pak. Adakah kemudian upaya mencari sumber pendapatan alternatif misalnya untuk pendapatan asli daerah yang bisa dimaksimalkan, kemudian dicari jalan keluar juga begitu untuk mengurangi kondisi fiskal yang saat ini minim, bisa dilakukan hal-hal inovatif lainnya lagi begitu. Apa yang sudah direncanakan Pemprov Kaltim, Pak? Iya, dalam kondisi fiskal yang sangat rentan saat ini ya, bukan hanya dialami oleh Provinsi Kalimantan Timur, tapi juga 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Dan yang pertama perlu saya sampaikan juga, semua melakukan evaluasi terhadap RPJMD-nya. Semua melakukan koreksi terhadap capaian indikator kinerjanya. Karena memang kondisi fiskalnya memang tidak memungkinkan. Sebagai contoh saja misalnya Kaltim ya, di indikator makronya untuk laju pertumbuhan ekonomi kan awalnya ditargetkan sekitar 5,13%, ternyata hanya tercapai misalnya 4,53. Masih sangat baik, tetapi juga ini harus menjadi koreksi buat kita semua. Masih sangat tinggi, masih bagus. Nah, terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, berkali-kali Bapak Gubernur mengarahkan kepada Bapenda. Nah, sekarang kita sedang dibentuk oleh tim inventarisasi untuk peningkatan PAD. Nah, salah satu sasarannya adalah bagaimana mengupayakan supaya kita menggali potensi PAD dari misalnya pajak air permukaan yang dilaksanakan oleh perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah Kalimantan Timur yang menggunakan air permukaan. Kemudian yang kedua misalnya pajak BBM yang dilaksanakan juga oleh perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan perkebunan. Nah, ini opsi-opsi ini sudah dilakukan. Kemudian teman-teman Bapenda yang dikomandoi oleh Pak Asisten 2 bersama juga AS3 dan juga teman-teman yang lain sedang mengumpulkan para pelaku usaha baik di bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan untuk mencoba menggali potensi itu. Ya, memang ini terkait dengan regulasi. Jadi memang ada hak-hak daerah yang kita harapkan bisa mendapatkan potensi PAD.
Nah kalau ini bisa kita dapatkan, tentu sumber PAD masuk, kemudian belanja-belanja yang tadi saya katakan tadi, yang harusnya kita reduksi bisa kita kembalikan. Jadi tidak hanya kita bicara masalah belanja wajib mengikat dan belanja prioritas, tapi urusan-urusan penunjang juga perlu dilakukan. Karena justru di urusan penunjang inilah terjadi pergerakan ekonomi masyarakat, yang memang kita harapkan bisa bertumbuh, sehingga masyarakat juga tidak terdampak terlalu serius dengan adanya kondisi fiskal yang memang rendah. Kemudian juga kita harapkan laju pertumbuhan ekonomi kita juga bisa menjadi lebih baik. Nah itu kami lakukan. Kemudian yang kedua juga teman-teman di Bapenda juga mencoba menggali potensi-potensi yang lain. Tetapi tujuannya tentu tidak akan memberatkan kepada masyarakat. Misalnya ada opsi harus menaikkan PBB, tidak. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dalam kondisi fiskal yang rendah ini tentu daya beli masyarakat juga rendah. Nah kita tidak ingin membebani mereka dengan target-target PAD dengan menaikkan pajak dan retribusi. Tapi menggali potensi yang lain yang menurut regulasi biasa dimungkinkan kita untuk mendapatkan sumber PAD yang baru. Seperti itu. Baik. Bu Santi mungkin bisa memberi tanggapan. Iya. Terkait dengan inovasi-inovasi ya, saya berpikir bahwa begini, terkait dengan ekonomi ini kan sebenarnya yang paling besar akan banyak memberikan pengaruh juga ini adalah dari masyarakat gitu ya. Saat ini kan ekonomi juga berpengaruh terkait dengan daya beli masyarakat yang kurang. Dan mungkin ada hal yang bisa kita lakukan untuk melihat kondisi ini, bahwa bagaimana supaya pemerintah juga itu mampu mengawasi dan menekan harga-harga di pasar ya, khususnya, sehingga masyarakat itu punya daya beli yang juga tetap stabil gitu. Karena daya beli masyarakat ini sebenarnya penyokong utama juga ya dari sisi ekonomi, sehingga ketika masyarakat daya belinya menurun itu akan berpengaruh pada semua hal juga. Dan itulah yang memang perlu juga dilakukan kebijakan terkait dengan menata atau mengawasi harga-harga di pasaran, sehingga ya anggaplah sekarang BBM belum naik, tetapi ini harga kan terus naik gitu ya. Dan itu yang mempengaruhi sehingga masyarakat juga tidak sanggup untuk membeli itu. Dan itulah yang perlu dijaga oleh pihak pemerintah terkait dengan harga-harga di pasaran, sehingga kita berharap dengan itu daya beli masyarakat juga akan tetap stabil, walaupun mungkin tidak seperti pada masa-masa lalu ya, waktu ekonomi kita masih stabil, tapi paling tidak pergerakan itu akan stabil gitu ya, dan tidak terlalu menurun gitu. Ya, harga di pasaran saat ini kan mulai dari sebelum Lebaran, Idul Fitri sampai sekarang itu harganya itu belum ada yang terlalu turun signifikan, Pak. Naik dan turun lagi. Iya, Pak. Naik dan bahkan cenderung naik gitu terus ya. Apalagi dengan harga plastik yang sekarang ini gila-gilaan naiknya, itu mungkin akan mempengaruhi UMKM begitu ya. Dan juga terkait dengan ekonomi kecil di bawah gitu. Itu mungkin yang perlu juga dipikirkan pemerintah, bahwa masyarakat luas inilah sebenarnya penyokong utama juga untuk ekonomi ya, selain mungkin itu tadi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan untuk pihak-pihak swasta dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dilakukan juga, salah satu cara gitu ya. Menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil, termasuk juga menjaga kestabilan harga tadi, begitu Pak ya. Upaya ke sana Pak? Kan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu kan ada TPID ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah, bersama Bank Indonesia dan stakeholder terkait. Itu setiap saat melakukan rapat evaluasi yang disampaikan oleh Bu Santi tadi, misalnya bagaimana daya beli masyarakat dengan adanya ekonomi yang sekarang lagi turun. Nah kemudian yang kedua ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah ya, misalnya bahan-bahan kebutuhan pokok penting yang sekarang dikonsumsi oleh masyarakat itu supaya bisa dikendalikan. HET-nya tidak boleh melebihi pagu yang ditetapkan, itu juga dilakukan. Nah yang jadi masalah kan di provinsi dan kabupaten kota kita ini kan 80% dari bahan pokok penting kita kan bukan dihasilkan dari daerah, tapi dihasilkan dari luar daerah. Nah kalau misalnya dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, ongkos angkut akan naik, kemudian misalnya juga stok semakin terbatas, ini juga akan mempengaruhi distribusi. Nah kalau distribusinya melambat bahkan berkurang, tentu juga harganya akan semakin meningkat. Hukum ekonominya kan begitu ya Bu Santi ya. Nah secara otomatis akan mempengaruhi daya beli, sehingga intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan Forkopimda provinsi, misalnya dengan Kodam, dengan Polda, itu juga mendukung supaya kebutuhan pokok masyarakat itu bisa dibeli dengan harga pasar yang sesuai. Nah itulah yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kalau di luar itu peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM juga harus ditingkatkan, karena biasanya kalau terjadi krisis ekonomi justru pelaku UMKM inilah yang paling aman dan tidak tergoyahkan. Nah ini juga harus dibina supaya sektor real ini tetap jalan, seperti itu.
Iya, belajar juga pada saat pandemi COVID-19 Betul, begitu ya ya. Pak ya. Ini UMKM kita juga alhamdulillah masih dapat Masih bertahan, benar. Baik, baik. Kita akan jeda sejenak pemirsa, setelah pariwara berikut akan kami lanjutkan Publika, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Publika. Kami lanjutkan berdiskusi terkait dengan strategi efisiensi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2026 saat ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini, tapi kami juga pemirsa mengundang Anda untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan Anda terkait tema di nomor telepon 0811 4900 0046. Pak Muhaimin dan juga Bu Santi masih bersama kami. Tadi memang disampaikan ada 4 prioritas utama begitu Pak ya, yang menjadi fokus pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal. Mungkin bisa dieksplor lebih jauh begitu Pak, 4 hal penting ini begitu di tengah efisiensi anggaran ini, apa saja prioritas utama dari keempat ini yang akan dijalankan? Pertama di bidang pendidikan, Pak Gubernur sesuai dengan janji politik beliau yang tertuang dalam RPJMD, kalau kita lihat sekarang masyarakat sudah menerima manfaatnya, khususnya mahasiswa ya. Iya. Ada program beasiswa untuk S1, S2 sampai dengan S3. Kemudian sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan MA. Nah kemudian juga ada pembagian seragam gratis. Nah itu sudah dilaksanakan dan sekarang sedang berjalan, walaupun di sana sini masih ada 1-2 masalah, tapi secara umum sudah berjalan dengan maksimal. Dan hampir semua kampus, kalau kita lihat sekarang para mahasiswa sudah merasakan manfaat itu. Nah itu juga bagian dari upaya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, karena beliau berpendapat bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan. Sehingga pendidikan ini sangat digenjot oleh beliau. Kemudian yang kedua, beliau meminta bahwa setiap tahun ada pembangunan sekolah baru untuk SMA, SMK yang ada di wilayah kabupaten kota. Karena kita tahu bahwa daya tampung sekolah kita itu juga sangat rentan ya, antara kelulusan dengan daya tampung masih tidak berbanding lurus. Sehingga harus ada penambahan-penambahan sehingga daya tampung anak sekolah kita bisa baik. Nah kemudian yang ketiga ada pembagian seragam sekolah gratis. Ini juga bagian dari upaya mengurangi beban orang tua pada saat masuk sekolah, supaya seragamnya sudah diberikan oleh pemerintah provinsi. Nah begitu juga dengan insentif kepada guru. Nah insentif guru juga diberikan tambahan dalam rangka memberikan semangat kepada guru sebagai garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa kita. Nah kemudian yang kedua di bidang kesehatan, seperti kita ketahui BPJS Kesehatan juga menjadi prioritas. Pembangunan rumah sakit juga menjadi prioritas, supaya pelayanan masyarakat dan yang merupakan pelayanan dasar dapat terpenuhi. Kemudian infrastruktur. Nah berkali-kali beliau menyampaikan di Kalimantan Timur tidak boleh ada jalan yang tidak terhubung. Sehingga beliau bersama tim sering melakukan kunker ya ke wilayah-wilayah yang memang konektivitas infrastrukturnya masih kurang memadai. Dan alhamdulillah sejak tahun pertama dan kedua ini beliau sangat konsen supaya konektivitas antar wilayah di kabupaten kota itu bisa jalan. Kemudian jembatan-jembatan yang belum terhubung juga dibangun. Nah ini juga tentu memerlukan pembiayaan yang ekstra. Nah kemudian di luar itu beliau juga sangat konsen terhadap kegiatan SPM, misalnya pemenuhan spam, air bersih, pengentasan kemiskinan. Nah itu juga dilakukan. Nah tentu kalau kita hitung biaya-biaya yang 4 hal tadi sangat besar. Tentu satu kali pembahasan APBD saja tidak bisa mencukupi, sehingga dilakukan tahapan-tahapan. Nah masalahnya ternyata fiskal kita sekarang ini lagi terkoreksi, sangat terbatas. Sehingga capaian target yang awalnya tinggi akan kita sesuaikan. Kalau dulu misalnya anggarannya 15 triliun, targetnya misalnya 100%. Kalau sekarang anggarannya misalnya hanya 12 triliun menjadi 12 triliun, tentu akan kita kurangi. Tapi tidak mengurangi makna bahwa 4 program prioritas itu tetap menjadi bagian yang terpenting yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur. Jadi seperti itu. Baik, masih ke Pak Muhaimin, dampak dari efisiensi yang terjadi saat ini dari segi fiskal, salah satunya mungkin adalah terkait dengan bantuan keuangan ke kabupaten kota begitu Pak ya, yang agak sedikit terkoreksi, atau mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi ini Pak sebenarnya? Ya, sebetulnya begini,
semua itu kan tergantung dengan kondisi fiskal ya. Iya. Kalau di tahun 2025 kan APBD kita masih sekitar 21 triliun. Kemudian di APBD tahun 2026 menjadi 14 triliun ditambah silpa menjadi 15,1. Jadi semua komponen-komponen pembahasan APBD itu diberikan. Misalnya ada pokok-pokok pikiran yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada BNQ yang diberikan juga kepada kabupaten kota. Nah sekarang dengan kondisi fiskal yang sangat rendah ini, tentu untuk memenuhi kebutuhan yang prioritas dan SPM saja kita masih belum sanggup. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, untuk tahun 2027 rencana BNQ itu tidak diberikan kepada kabupaten kota. Tetapi apakah tanggung jawab kita lepas? Tidak. Kita kan masih dua. Ada option dana transfer yang dititipkan di provinsi yang 70%-nya itu diserahkan kabupaten kota. Yang saya katakan tadi ada sekitar 4 triliun. Itu juga bagian upaya kita dalam bentuk tanggung jawab kepada kabupaten kota. Kemudian yang kedua, walaupun bantuan keuangan itu tidak diberikan, tetapi kabupaten kota masih berhak mengusulkan untuk bantuan belanja langsung yang merupakan kewenangan dari provinsi. Misalnya pembangunan sekolah SMA SMK itu kan tidak ada di provinsi, tapi ada di kabupaten kota. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pemenuhan SPM tadi. Kemudian yang kedua, misalnya ada jalan yang menjadi kewenangan provinsi, itu juga diusulkan. Jadi saya informasikan juga dengan kondisi ini bukan berarti pemerintah provinsi menghilangkan tanggung jawab dengan meniadakan BNQ tadi, tetapi tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab provinsi tetap dilaksanakan, baik dalam bentuk belanja langsung maupun yang dana transfer yang merupakan hak dari kabupaten kota. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini masalahnya adalah masalah kemampuan fiskal ya, Bu Santi ya. Jadi karena kemampuan fiskal kita memang rendah, jadi harus yang mana yang lebih prioritas yang didahulukan. Nah seperti itu. Baik, Bu Santi, ini artinya juga dengan upaya maksimal dari Pemprov Kaltim, perlu ada koordinasi juga khususnya dengan pemerintah kabupaten kota begitu dengan adanya kondisi seperti saat ini. Apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan terkait hal ini? Ya, terkait dengan kondisi saat ini saya pikir juga daerah atau kota, pemerintah daerah atau kabupaten atau kota itu juga memahami sebenarnya ya Pak, karena semua itu berdampak ya, maksudnya sampai ke daerah-daerah juga. Dan terkait dengan yang sudah disampaikan atau dijelaskan Pak Muhaimin tadi bahwa sekalipun BNQ itu tidak ke daerah, tetapi dalam bentuk lainnya ada tanggung jawab itu. Dan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan itu pula yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ya, dengan berbagai macam cara, bagaimana juga untuk peningkatan PAD di masing-masing daerah, kota dan kabupaten itu juga harus dilakukan gitu ya Pak, supaya jangan sampai pemerintah provinsi yang mikirin itu tetapi daerah masa bodoh gitu ya. Tapi karena dampaknya ini memang akan sampai ke daerah, sehingga kita perlu juga memikirkan itu dan memberikan pemahaman yang sama, satu pemahaman yang sama, baik dari pusat, provinsi sampai ke daerah, kabupaten dan kota, punya satu pemahaman yang sama dalam kondisi saat ini, sehingga semuanya saling memahami ya, sekalipun ada hal-hal yang mungkin dikurangi, tetapi itu tidak akan berimbas pada ya kondisi di mana semuanya akan masa bodoh dengan kondisi sekarang. Semua harus berjuang bersama, semua harus bisa memikirkan hal ini bersama, sehingga ya yang terutama adalah bagaimana kondisi ini tidak akan berdampak pada terpuruknya kehidupan masyarakat. Ya, karena memang bagaimanapun kita harus memikirkan semua itu, kondisi ini adalah tidak merugikan atau tidak menyesarakan kehidupan masyarakat ya, walaupun memang ekonomi kita sedang sulit. Jadi pemerintah daerah atau dalam hal ini kabupaten dan kota juga harus memahami hal itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah diambil oleh pemerintah provinsi. Jadi itu bukan sesuatu hal yang hilang, tetapi ada bentuk-bentuk lain dan juga dipahami bersama bahwa memang kondisinya saat ini seperti itu. Fiskal kita memang tidak bisa memungkinkan untuk itu. Mungkin itu kali ya Pak, kalau pemerintah daerah bisa juga memahami itu, saling paham ya, kita pastinya akan saling support untuk itu.
Baik, dan ruang komunikasi juga tetap terbuka begitu Pak ya? Iya, jadi begini, pada saat kita melaksanakan konsultasi publik, seluruh kabupaten kota, kepala bapedanya kita undang. Dan kita sampaikanlah kondisi, kemungkinan fiskal kita, dan kemampuan belanja kita di tahun 2027. Kemudian yang kedua, kita juga sudah ada rapat internal ya, antara Bapeda Provinsi dan kabupaten kota, menyampaikan prognosis-prognosis dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, dengan harapan supaya itu tersampaikan oleh Bupati Wali Kota yang ada di masing-masing kabupaten kota. Sehingga nanti pada saat kita melaksanakan musrenbang di tanggal 30, itu sudah tidak kaget. Nah, yang kedua, kita harapkan juga dengan adanya informasi awal itu, pada saat kabupaten kota menyusun RKPD tahun 2027, sudah tidak terlalu berharaplah dengan BenQ. Tapi sekali lagi digantikan oleh peran lain dalam bentuk BL dan bentuk dana transfer. Nah, kemudian diharapkan belanja untuk kabupaten kota juga menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Karena walaupun bagaimana tidak boleh, jangan sampailah kita harapkan misalnya kabupaten kota harus misalnya antara belanja dengan pendapatan itu tidak terjadi balance. Nah, nanti ujung-ujungnya juga menjadi beban APBD itu di masing-masing kabupaten kota. Nah, kemudian yang ketiga, diharapkan kabupaten kota juga menumbuhkan kemandirian fiskal. Karena memang dari pusat juga diharapkan provinsi, kabupaten kota bagaimana menumbuhkan kemandirian fiskal agar mampu menopang belanjanya. Karena dalam kondisi sekarang ini kita tidak bisa lagi bergantung dengan APBN. Karena dana transfer yang kita harapkan ternyata tidak seperti yang kita harapkan gitu loh. Jadi kemandirian fiskal, bagaimana inovasi untuk menggali PAD, kemudian memilah mana belanja prioritas itu harus dilakukan oleh seluruh kabupaten kota dan di provinsi. Dan itu akan kami sampaikan juga nanti pada saat Bapak Gubernur menyampaikan paparan pada saat musrenbang di tanggal 30. Nah, dengan komunikasi melalui Bapeda kabupaten kota kita harapkan terkonfirmasi juga di Bupati Wali Kota dengan harapan nanti pada saat musrenbang sudah situasinya sudah sama-sama paham lah. Seperti itu. Jadi tidak menghilangkan tanggung jawab tapi mengurangi sebagian beban untuk sama-sama supaya bisa berjalan. Iya, baik. Kita beralih ke hal lain juga mungkin yang menjadi tantangan adalah terkait juga dengan masalah tenaga kerja, pengangguran yang juga cukup mengancam begitu ya Pak. Artinya memang perlu upaya dan juga strategi misalnya dengan memberikan peluang dan juga kemudahan investasi dari luar misalnya untuk bisa membangun di Kaltim, kemudian juga bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja lagi, industri manufaktur misalnya dan sebagainya. Apa upaya ke arah sana begitu Pak agar investasi dari luar pun juga bisa cukup berkembang di Kaltim? Iya, kalau boleh bersyukur kita masih bersyukur ya, karena tingkat pengangguran terbuka kita masih rendah ya, di sekitaran 5,17%. Bahkan masih rendah dari beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, tapi bukan menjadikan kita bangga. Makanya pada saat kita melaksanakan musrenbang ini menjadi perhatian ya. Sebagai contoh begini, IKN juga mengalami perlambatan. Tentu dengan adanya perlambatan tenaga kerja juga menjadi berkurang. RDMP juga sudah mulai akan selesai. Itu juga akan menjadi perlambatan dan tenaga kerja juga akan semakin banyak yang nganggur. Nah, kemudian dengan adanya sektor jasa konstruksi yang sekarang itu juga semakin berkurang karena fiskalnya rendah, ini juga berdampak terhadap pengangguran. Sehingga sekali lagi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah bagaimana menumbuhkan sektor-sektor informal, misalnya UMKM. Nah, kemudian yang program jangka panjangnya adalah program hilirisasi. Supaya ini juga dilakukan dalam rangka supaya menjadi rekrutmen bagi tenaga kerja yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini juga kami lakukan, tapi tidak semudah membalikan telapak tangan ya kalau kita bicara masalah tenaga kerja. Nah, tapi uniknya begini, walaupun tingkat pengangguran kita 5, sekian persen, tapi tingkat kemiskinannya rendah. Nah, ini kan lucu. Nah, ternyata masyarakat Kalimantan Timur ini unik. Jadi ada yang misalnya bekerja di sektor tambang, ada yang bekerja di sektor perkebunan. Pada saat dia kemampuan keuangannya bagus, mereka berhenti dulu. Nanti istirahat, menikmati hasilnya, kemudian nanti bekerja lagi di masa yang akan datang. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, sehingga antara korelasi sektor antara pengangguran terbuka dengan masalah tingkat kemiskinan ternyata tidak berbanding lurus. Jadi ada hal-hal yang unik. Ini juga disampaikan oleh Kepala BPS ya. Ini Kaltim ini juga unik, penganggurannya itu
tinggi tapi tingkat kemiskinannya rendah gitu. Nah, jadi ini juga tapi sekali lagi bukan kita menjadikan bangga dengan kondisi itu, tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tetap jalan, baik dalam skala besar maupun skala menengah dan skala kecil. Tapi yang tetap diprioritaskan adalah menghidupkan sektor UMKM. Bahkan teman-teman Kadin itu menyampaikan bagaimana mereka bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Misalnya ada kegiatan-kegiatan jasa konstruksi yang mereka bisa dilibatkan. Yang semuanya pasti anak-anak Kalimantan Timur yang juga bisa mengenyam dan mendapatkan kue konstruksi yang ada di Kalimantan Timur. Seperti itu. Baik, berbicara mengenai upaya perusahaan pihak swasta investasi begitu Pak, ini kaitannya juga dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR begitu Pak. Ini juga sempat muncul ke permukaan agar bisa juga menjadi mendukung program pembangunan di Kalimantan Timur melalui dana-dana CSR perusahaan. Tanggapannya Pak? Iya, DPRD ini sekarang sedang melaksanakan pansus ya, tanggung jawab sosial lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan, termasuk CSR. Bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan yang tidak bisa dibiayai oleh APBD. Dan ini sedang berproses ya, jadi kami juga dilibatkan dan diikutkan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti ini menjadi regulasi dan perda bisa membantu ya, seandainya kondisi fiskal daerah itu sedang rendah, kemudian ada tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Karena selama ini kan yang diberikan oleh perusahaan itu kan lebih pada kegiatan-kegiatan yang tidak membiayai konstruksi. Misalnya membantu UMKM, kemudian ada kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat. Nah, tapi tidak kelihatan dalam bentuk yang fenomenal. Tapi kalau misalnya nanti hasil dari DPRD dalam pansus kemudian menjadi regulasi dalam bentuk perda, nah ini juga akan membantu dalam kondisi fiskal yang memang lagi tidak baik. Jadi bukan hanya Kalimantan Timur, tentu kabupaten kota lain juga akan berdampak. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari inovasi pembiayaan infrastruktur itu dibiayai oleh TJSL atau dari CSR. Baik. Bu Santi, ini tantangannya juga luar biasa memang yang kita hadapi saat ini, termasuk juga kesiapan masyarakat begitu. Apa sih yang sebenarnya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur di tengah kondisi seperti saat ini, kemudian juga mungkin upaya bersama begitu yang bisa dilakukan untuk saling bahu-membahu, saling mendukung, mensupport kerja pemerintah, termasuk juga mendukung sesama anggota masyarakat lah setidaknya begitu di lingkungan sekitar. Seperti apa Bu? Iya, dengan kondisi yang ada saat ini ya secara global memang kita merasakan itu, dan tentunya semua pihak itu harus bisa memikirkan hal ini bersama, termasuk masyarakat. Masyarakat harusnya juga berpikir untuk apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana kita supaya bisa tetap berjalan dengan kondisi yang ada saat ini, dan masyarakat harus mendukung itu juga. Ya, artinya segala sesuatu yang dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan efisiensi itu juga harusnya berlaku sampai ke masyarakat gitu. Jadi ya termasuk dalam hal-hal yang simpel seperti penggunaan listrik gitu ya, karena itu akan mempengaruhi juga pengeluaran di keluarga, kehidupan masyarakat, sehingga itu juga akan berimbas pada ya tingkat ekonomi yang semakin rendah kalau itu terjadi. Jadi masyarakat pun harus juga memahami tentang kondisi itu, sehingga ketika pemerintah melakukan efisiensi maka kehidupan masyarakat juga harus efisien nih. Ya, hal-hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa lebih bijak gitu ya, dalam penggunaan listrik, penggunaan hal-hal energi lainnya gitu ya, termasuk dalam perjalanan gitu. Apalagi saat ini kan di pihak pemerintah sendiri sudah melakukan WFH, berarti masyarakat juga harus juga tidak terlalu banyak melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak tidak prioritas, sehingga juga itu akan menunjang atau saling mendukung ya, karena kita sama-sama ini harus berjuang, bukan hanya pemerintah yang memikirkan itu, tetapi masyarakat juga harus mendukung itu dari sisi kehidupan mereka. Dan inilah yang perlu mungkin terus disosialisasikan kepada masyarakat supaya juga benar-benar paham, karena memang tidak semua masyarakat memahami dengan kondisi ini. Artinya ada beberapa masyarakat ya, pokoknya kami tidak mau tahu pemerintah harus sediakan ini sesuai dengan janji-janji gitu ya. Nah, ini yang harusnya perlu disosialisasikan juga, terkait juga dengan angka-angka mungkin yang saat ini ada gitu ya, penurunan pada sektor ini, pada ini, sehingga dan itu dibuka secara terbuka ke publik
supaya menjadi perhatian juga bahwa oh ya kondisinya memang secara statistik ya itu terlihat adanya penurunan sehingga masyarakat juga memahami bahwa oh kondisinya memang sekarang ini kita semua harus sama-sama berjuang untuk itu. Yaitu jadi perlu ada, dan kayak di pendidikan sendiri ya di sekolah-sekolah ya kami di kampus gitu itu sudah kami sampaikan juga kepada mahasiswa dan menjadi perhatian juga untuk mahasiswa bisa menganalisis hal itu ya, fenomena-fenomena yang ada saat ini lewat tugas-tugas yang mereka kerjakan, bagaimana mereka juga bisa menganalisis kondisi ini, bahkan juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi gitu ya lewat tugas-tugas pekerjaan kampus gitu ya, kuliah dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi bagian yang sama-sama kita mendukung yang sudah diambil atau keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah juga bisa turut serta dibantu atau didukung oleh masyarakat juga dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Ya. Dan untuk mensupport hal tersebut termasuk tadi menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, salah satunya melalui data yang bisa diakses juga begitu ya Pak, informasi yang terbuka. Ya, ada data-data statistik yang bisa memang dibuka secara umum kepada masyarakat dan bisa menjadi perhatian dan juga pertimbangan masyarakat bahwa memang kita tidak baik-baik saja. Baik, ya kita akan kembali jeda sejenak pemirsa, setelah selingan berikut akan kami lanjutkan Publika, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami lanjutkan perbincangan mengenai strategi efisiensi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami di segmen terakhir ini juga masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 081149000046. Saya minta tanggapan langsung mungkin Pak Muhaimin tadi terkait juga dengan keterbukaan informasi publik begitu Pak, yang khususnya terkait juga dengan progres pembangunan dan juga data-data yang memang dibutuhkan masyarakat agar mendapat kepastian dan memunculkan kepercayaan begitu kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kinerjanya. Seperti apa Pak? Iya, pemerintah provinsi ini kan sudah masuk dalam kondisi informatif ya. Jadi semua data-data terkait informasi publik itu sudah disampaikan. Nah oleh sebab itu kalau kita lihat di media sosial apapun sekarang bisa diakses. Misalnya kegiatan APBD itu bisa dilihat di Inaprok. Ada data-data misalnya rencana umum pengadaan. Bahkan kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa dilakukan. Nah hanya kami berpesan ya, kadang-kadang data-data yang diakses di Inaprok, di aplikasi itu kan tidak utuh ya. Hanya berupa misalnya catatan-catatan penting saja atau dalam bentuk global ya. Nah kita harapkan misalnya membutuhkan informasi yang lebih detail bisa datang langsung ke sumbernya. Misalnya kami di Bapeda, kami siap memberikan informasi kepada masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa, kepada teman-teman semua yang membutuhkan informasi secara real terhadap capaian yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah yang kedua, sekarang itu kita juga diarahkan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Bu Sekda. Setiap ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut khalayak, menyangkut isu-isu yang penting, OPD terkait harus segala mengcounter untuk memberikan klarifikasi. Karena sekarang ini kalau misalnya ada informasi yang kurang benar kemudian kita diamkan justru menjadi besar. Nah sehingga diharapkan pada saat awal itu terjadi informasi-informasi yang menurut kita tidak tepat, kita langsung diminta melakukan klarifikasi. Bukan berarti kita anti kritik, tidak, tapi adalah bentuk meluruskan kepada publik bahwa apa yang dilihat belum tentu itu yang bisa dijelaskan. Oleh sebab itu siapa yang menjelaskan? Tentu yang punya data. Dalam hal ini adalah pemerintah provinsi melalui OPD-nya. Nah kemudian yang ketiga, kami juga melalui Diskominfo juga sekarang sedang gencar ya melaksanakan publikasi terhadap capaian-capaian yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Supaya apa? Supaya juga masyarakat tidak menilai ini terjadi efisiensi, kemudian target kinerja pemerintah juga diturunkan. Tidak, kami tidak seperti itu. Walaupun terjadi efisiensi, terjadi penurunan fiskal, tapi program-program prioritas yang sudah dijanjikan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD yang sudah disepakati di Perda oleh DPRD itu tetap kami laksanakan. Dan kalau kita lihat program gratis Pol, Jospol, infrastruktur itu juga sekarang sedang masif dilaksanakan dan juga publikasi dilakukan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, terutama adik-adik mahasiswa, kalau misalnya ada informasi-informasi yang diyakini misalnya
belum bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan valid, kami siap memfasilitasi dan menjelaskan. Seperti itu. Baik, ini berbicara isu-isu yang mungkin juga hangat diperbincangkan saat ini oleh masyarakat begitu Pak ya. Ada beberapa mungkin di kesempatan yang baik ini juga mungkin Bapak bisa sampaikan. Kita tahu ada terkait juga dengan rencana renovasi rumah dinas, kemudian juga ada redistribusi penerima bantuan jaminan ke kabupaten kota. Mungkin ini beberapa hal yang kemudian juga sedang ramai diperbincangkan. Ada yang bisa Bapak sampaikan terkait hal itu Pak? Ya, kan sudah disampaikan klarifikasi ya, baik oleh Pak Gubernur, Ibu Sekda, kemudian teman-teman di Biro Barjas, bahwa kegiatan itu sebetulnya tidak utuh. Itu adalah kegiatan 25 miliar yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Itu adalah kegiatan yang berkesinambungan ya, mulai tahun 2024, 2025, dan 2026. Kemudian juga bukan hanya satu item, tapi misalnya di kantor gubernur itu ada sekitar 40 item lebih. Jadi sebetulnya tidak ujuk-ujuk gitu, semua melalui proses perencanaan dan penganggaran. Nah, kemudian yang kedua, tentu semua proses itu dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang juga diamati prosesnya oleh LKPP. Kemudian juga masuk dalam MCP KPK. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba muncul isu 25 miliar, itu juga bukan satu tempat saja. Ada kantor gubernur, wakil gubernur, rumah dinas gubernur, wakil gubernur, bahkan semua fasilitas-fasilitas yang sekarang bisa kita akses itu juga dilaksanakan renovasi itu. Itu satu. Nah, yang kedua dengan kegiatan-kegiatan yang lain sama. Nah, semua juga kami lakukan pembahasan dengan DPRD. Jadi kalau ada yang terlewatkan mungkin pada saat pembahasannya itu kan ya biasalah, namanya ada ribuan item pembahasan, kalau ada satu atau dua yang tertinggal, menurut saya wajar saja. Yang penting kita terkonfirmasikan bahwa itu semua melalui tahapan dan mekanisme yang benar. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semua, ya kalau di media kan biasa kan yang dipublish adalah hal-hal yang sebetulnya tidak lengkap, tidak utuh. Sehingga melihatnya itu adalah oh kok besar betul. Nah, tapi kalau ditelisik secara lebih mendetail lagi, itu adalah bagian yang sudah terencana dan melalui mekanisme 3 tahun kegiatan, seperti itu. Ya, baik. Di sisa waktu yang ada ini mungkin saya minta pernyataan penutup dari masing-masing narasumber. Ibu Santi, terlebih dahulu silakan Bu yang ingin disampaikan. Iya, tentunya kami selaku pengamat juga ya, dan juga bagian daripada masyarakat sebenarnya mendukung semua program-program yang memang pemerintah sudah canangkan sebenarnya. Tinggal yang perlu memang kita tingkatkan itu adalah komunikasi kita baik dari pemerintah kepada masyarakat sehingga itu tidak terputus. Ya, data-data itu harus terus diupdate ya dan terbuka sehingga itu juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah. Dan itulah yang penting sebenarnya, komunikasi yang lancar, yang transparan itu akan membuat hubungan itu menjadi lebih baik ya tentunya, dan juga akan menjadi terbuka bagi semua. Tentunya ketika semua terbuka itu akan menjadi satu pemahaman gitu ya. Jadi kita sepemahaman, masyarakat paham, pemerintah apa yang dikerjakan oleh pemerintah dipahami oleh masyarakat, dan itu tidak akan lagi menjadikan konflik ya atau tingkat kepercayaan menurun pada kinerja daripada pemerintah. Jadi inilah yang perlu mungkin di zaman sekarang ini dengan kondisi yang ada adalah koordinasi, komunikasi dan juga transparansi yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk menjelaskan situasi-situasi yang ada saat ini, untuk menampilkan hal-hal yang sudah dicapai oleh pemerintah atau hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil itu ada dasarnya gitu dengan data yang ada dan itu terbuka. Dan mungkin saran saya juga buat pemerintah bahwa sebaiknya memang data-data yang ada itu tidak hanya secara gamblang ditampilkan di media, tetapi mungkin bisa lebih detailnya juga bisa kita mengaksesnya gitu ya. Mungkin lebih mengarahkan kepada link yang mana sehingga masyarakat itu akan bisa mengejar itu ketika dia ingin mencari tahu data-data ya. Agak berat ketika data itu hanya ditampilkan secara gamblang umum saja di media, sementara untuk detailnya kita harus ke lembaga umpama gitu ya. Mungkin lebih mengupdate ya setiap OPD juga mungkin mengupdate setiap kinerja yang sudah dilakukan terkait dengan data-data yang sudah dihasilkan secara detail supaya itu juga tidak akan menjadi bahan atau kondisi yang tidak paham pada masyarakat, dan itu akan menjadi bumerang juga ya bagi masyarakat. Nah, mungkin itu dari saya ya, dari 3 hal itu ya, komunikasi, koordinasi dan juga transparansi. Pak Muhaimin, silakan. Ya, ada 2. Pertama, bahwa masyarakatnya mohon maaf ya, kadang-kadang paling tidak suka membuka link.
Iya, iya. Sukanya langsung melihat dari media. Nah, coba kita Baca judulnya aja baca biasanya. judul kemudian langsung menafsirkan sendiri. Coba buka link, kalau tidak tahu koordinasi insya Allah kita membantu. Nah, yang kedua, tahapan RKPD kita akan di puncaknya di tanggal 30 April, yaitu pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD. Semua komponen masyarakat diundang, akademisi, kemudian LSM, kemudian Ormas, kemudian pers, kemudian OPD, masyarakat dan sebagainya. Semua ada perwakilannya, tapi tidak mungkin diundang semua. Ada yang langsung live, ada yang Zoom. Nah, sehingga inilah kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk memberikan saran dan masukan pada saat kita nanti membahas RKPD Musrenbang tahun 2027 di tanggal 30 April tahun 2026. Silahkan berpartisipasi, partisipasi Anda sangat membantu pemerintah provinsi dalam mewujudkan visi misi dan program prioritas. Baik, terima kasih banyak Pak Muhaimin, PLT Asisten 3 Setda Prof Kaltim yang juga Kepala Bapeda Kaltim atas waktunya. Terima kasih Bu Santi Rande, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mula Warman. Dan demikian pemirsa perbincangan kami dalam Dialog Publika kali ini terkait juga dengan strategi efisiensi Pemprov Kalimantan Timur. Dari semua yang sudah dipaparkan tadi tentunya dukungan semua pihak termasuk juga masyarakat Kalimantan Timur di tengah situasi yang memang tidak cukup baik saat ini, semua bisa bahu-membahu saling mensupport, memberi dukungan untuk kemajuan bersama Provinsi Kalimantan Timur yang kita cintai ini. Hingga di sini perjumpaan kita, saya Erwin Syah undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum dan sampai jumpa.